البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala, al-haditsur rabi', hadis yang keempat. Masih pembahasan masalah babun fil amr bil muhafadzati 'ala sunnah wa adabiha. Perintah untuk memelihara sunnah dan adab-adabnya. An Abi Muslim wa qila Abi Iyas Salamata bin Amr bin al-Aqwa radhiyallahu anhu. Salamah bin Amr ibn al-Aqwa. Anna rajulan akala inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi shimali. Bahwasanya ada seseorang yang makan di sisi Rasulullah SAW dengan tangan kirinya. Faqal kul bil yamin, kul bi yaminik. Makanlah dengan tangan kananmu. Qal la astati', saya tidak mampu. Qal la astata', engkau tidak akan mampu. Ma mana'ahu illal kibr, tidak ada yang menghalangi dia dari kecuali kesombongan. Fama rafa'aha illa fih, maka sejak saat itu dia tidak mampu untuk mengangkat tangan kanannya ke mulutnya. Rawahu Muslim. Di dalam hadis ini beliau menyebutkan bahwasanya ada seseorang yang makan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan boleh dan memang bahkan sunnah kita memakan secara berjamaah, tidak sendiri-sendiri tetapi berjamaah. Dan Syekhuna Yahya Hafizahullah Ta'ala telah mengumpulkan hadis dalam Arba'in Hisan beliau tentang disunahkannya makan secara berjamaah, sama saja dengan orang yang sederajat dengan kita atau lebih rendah, lebih tua ataukah lebih muda, atau bahkan yang lebih tinggi derajatnya seperti makan dengan Rasulullah. Dan memang ini bahkan berkah kalau kita mampu makan dengan Rasulullah. Taib. Ternyata orang ini makan dengan tangan kiri. Kemudian Rasulullah mengatakan kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Ini menunjukkan sebagaimana kaidah yang ma'rufah bahwasanya Rasulullah SAW la yaskutu anil munkar. Rasulullah itu tidak diam dari kemungkaran. Dan dalil tentang masalah ini tentunya banyak. Masalah apa? Perintah untuk jangan diam terhadap kemungkaran. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaknya ada sekelompok orang dari kalian ini, orang-orang yang mereka itu memerintahkan kepada kebaikan, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Dan bahkan ini adalah sebab datangnya derajat yang tertinggi, yaitu kebaikan yang puncak, sebagaimana firman Allah Ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan, orang yang terbaik yang dikeluarkan kepada manusia. Kalian memerintahkan pada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Adapun orang yang sengaja tidak saling mencegah kemungkaran padahal dia mampu, maka apa? Maka dia terancam oleh laknat dari Allah Ta'ala. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatahawna 'an munkarin fa'aluh. Orang-orang kafir dari orang-orang Bani Israel itu telah dilaknat oleh Allah melalui lisan Nabi Dawud dan Nabi Isa bin Maryam. Yang demikian itu karena mereka melampaui batas. Mereka durhaka dan melampaui batas. Mereka itu dulu tidak mau saling mencegah kemungkaran yang dikerjakan oleh orang-orang tersebut. Baik. Dan dalil yang lain dalam sunnah banyak tentang masalah ini. Maka di sini Rasulullah SAW beliau mencontohkan untuk tidak diam terhadap kemungkaran. Makanya para ulama mengatakan apa saja yang Rasulullah SAW mendiamkan berarti ini adalah sesuatu yang mubah. Wa ma sakata anhu fahuwa afwun minhu. Apa saja yang Allah Ta'ala mendiamkannya, yaitu tidak menyebutkan dalam Al-Quran, ataupun Allah Ta'ala tidak menurunkan larangan di dalam As-Sunnah, maka itu adalah pemaafan, yaitu hukumnya adalah mubah. Maka manakala Rasulullah SAW tidak membiarkan orang ini makan dengan tangan kiri, bahkan menyuruhnya makan dengan tangan kanan, menunjukkan bahwasanya makan dengan tangan kiri memang mungkar. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda apa? Inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bishimali fakulu bi yaminik
bimayaminikum wa washrabu bimayaminikum. Sesungguhnya setan itu makan dan minum dengan tangan kirinya, maka kalian hendaknya makan dan minum dengan tangan kanan kalian. Ini perintah untuk apa? Untuk kita menyelisihi setan. Jangan kita mencocoki setan. Dan itu adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Makanya di Sahih Muslim ada tambahan, dan tambahannya adalah sahih kalau tidak salah dari terlupakan dari jalur Nafi kalau tidak salah ya. Yaitu apa? Memberikan juga dengan tangan kanan, menerima juga dengan tangan kanan. Dan ini adalah adab yang terkadang orang lupa itu, menggunakan tangan kanan untuk memberi dan menerima. Kecuali kalau ada udzur atau lupa, Allah Ta'ala Maha Pemaaf. Baik. Kemudian orang ini mengatakan la astati, saya tidak mampu. Ternyata Rasulullah mengatakan la statokta, engkau tidak mampu. Ini menunjukkan apa? Bolehnya kita itu melakukan taghlidul kalam kepada orang yang melakukan israr, orang yang melakukan inat. Boleh kita mengucapkan kalimat yang keras kepada orang-orang yang memang dia itu dohirnya adalah menentang kebenaran. Bukannya orang ini mencoba dan berusaha, tetapi ternyata dia langsung mengatakan saya tidak mampu. Dan dijelaskan oleh rawi hadis itu, yaitu sahabat sendiri yang melihat kejadian itu, memang dia tidak ada yang menghalangi dia untuk makan dengan tangan kanan kecuali kesombongannya. Langsung dia mengatakan tidak mampu, maka Rasul menghukum, engkau tidak akan mampu setelah ini. Itu menunjukkan bahwasanya apa? Rasulullah yang beliau itu dikatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau itu betul-betul di atas akhlak yang agung. Ternyata Rasulullah juga bersikap keras kepada orang yang memang layak untuk mendapatkan sikap keras tadi karena penentangannya dan sebagainya. Sebagaimana dalam hadis yang lain, ketika seorang sahabi membawa badanah untuk dihadiahkan ke Baitullah, Rasulullah mengatakan irkabha, naikilah dia. Sahabi ini mengatakan innaha badanah, tapi dia ini badanah. Untuk orang jahiliyah badanah itu sangat dimuliakan, jangan dinaiki dan sebagainya. Rasulullah mengatakan irkabha, naiki dia. Tetap orang ini membangkang lagi, innaha badanah. Kemudian Rasulullah ketiga mengatakan irkabha wailak, naiki dia, semoga kamu celaka. Nah, baru dia ketakutan, kemudian tersadar ini adalah perintah yang serius. Kemudian dia naik. Kalau dia terus-menerus menentang sunnah Nabi istilahnya atau membangkang, boleh jadi akan datang kemurkaan Allah. Allah Ta'ala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaknya orang yang menyelisihi ajaran agama dari Rasulullah SAW, hendaknya mereka takut untuk tertimpa fitnah atau tertimpa siksaan yang pedih. Dan dalil tentang masalah ini banyak, tentang orang-orang yang sengaja yaitu menyelisih sunnah Nabi setelah Nabi memberikan peringatan. Akibatnya apa? Dia dihukum oleh Allah Ta'ala. Barangkali nanti ada sebagian contoh, wallahu a'lam. Baik, ternyata doa Rasulullah terkabul. Fama rafa'aha ila fih. Setelah itu orang ini tidak mampu mengangkat tangannya ke mulutnya. Kata para ulama pensyarah hadis Sahih Muslim ini, bahwasanya di sini menunjukkan bahayanya orang yang sengaja menyelisihi sunnah Nabi padahal dia tahu dan mendapatkan nasihat untuk itu. Boleh jadi dia akan mendapatkan hukuman secara langsung. Makanya para ulama yang lain mereka mengatakan memakan makanan dengan tangan kanan, dengan tangan kiri ini bukan hanya dosa kecil, ini bahkan dosa besar. Kenapa? Sampai-sampai mendapat ancaman semacam ini. Ada hukumannya. Walaupun ulama yang lain mengatakan pendalilannya tidak terlalu kuat kalau mengatakan sampai tingkat dosa yang besar. Tetapi dia dihukum bukan semata-mata karena memakan dengan tangan kiri, tetapi apa? Karena dia sombong kepada sunnah Nabi. Nabi yang bicara langsung dia bergaya sombong di hadapan Nabi, maka ini yang menyebabkan dia dihukum. Sama saja apakah yaitu makna pertama yang benar ataukah makna yang kedua, tetapi di sini ada peringatan bahwasanya apa? Menyelisih sunnah Nabi ini memang perkaranya bukan perkara yang remeh. Maka yang penting bukanlah seseorang itu dia punya hubungan nasab dengan Nabi ataukah dia punya hubungan sanad dengan Nabi, tapi yang penting adalah apakah dia setia menjaga warisan Nabi ini, yaitu sunnahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu al-kautsar. Telaga yang kautsar artinya adalah khairun katsir, kebaikan yang banyak. Maka hendaknya apa? Engkau itu sholat untuk Rabbmu dan menyembelih untuk Rabbmu. Kemudian sisi pendalilannya yang ketiga ini, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu dia itulah yang terputus. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu'ul Fatawa,
Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang membenci Rasul atau membenci ajaran Rasul, maka dia nanti akan terputus. Dia tidak diangkat oleh Allah, dia tidak akan dinisbatkan kepada Rasulnya, dan dia tidak akan dimuliakan. Walaupun dia adalah orang yang nasiban lin Nabi, orang yang betul-betul nasabnya itu dekat dengan Nabi. Yang penting bukan masalah dia punya anak ikatan nasab atau punya pertalian sanad, tetapi apakah dia cinta sunnah Nabi ataukah membenci. Kalau dia cinta sunnah Nabi, dia akan bersambung dengan Allah dan Rasulnya. Tapi kalau dia ternyata membenci sunnah Nabi dan semacam itu, maka dia akan terputus walaupun dia memiliki hubungan darah yang sangat kuat. Ayahnya dari Bani Hashim, ibunya dari Bani Abdul Muttalib misalkan, atau dia punya sanad yang banyak sekali kepada Rasulullah, tapi kalau prakteknya tidak ada, maka hubungan dia bukan kepada Allah dan Rasulnya. Sebagaimana hubungan yang sangat kuat dari istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Ternyata hubungan itu tidak bermanfaat. Ternyata Allah Ta'ala menggabungkan dua wanita yang durhaka ini kepada kepada kaum yang kafir, bukan kepada Nabi. Tayyib ilahuna wallahu ta'ala a'lam. Kita pun boleh tak mendoakan buruk ni tu. Orang kita tegur, kita doakan macam tu ya. Masalah hukum doa itu boleh, mendoakan kejelekan kepada orang yang dohirnya menentang, itu boleh. Dan dalil tentang masalah ini banyak. Yang penting jangan sampai tingkat laknat. Makanya para ulama mengatakan tentang orang-orang khawarij, akhzahumullah, semoga Allah menghinakan mereka. Ini Syekh Yahya pun terkadang mendoakan semacam itu kepada orang-orang yang sangat membangkang. Itu boleh, dan dalil tentang masalah ini banyak dari kalangan salaf. Sa'ad bin Abi Waqqas dengan sanad yang sahih, beliau melihat ada kerumunan orang. Kemudian beliau masuk ke situ, ternyata ada seorang pemuda yang naik kalau tidak salah onta jantan. Ternyata pemuda ini menjelek-jelekan Ali bin Abi Thalib. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau mengingatkan tentang keutamaan Ali dan melarang orang tadi untuk menjelek-jelekan Ali bin Abi Thalib. Ternyata orang ini membangkang. Akhirnya beliau mengangkat tangan, mengatakan, ya Allah, binasakanlah dia dengan salah seekor binatang yang menjadi hambamu. Langsung tiba-tiba orang ini jatuh dan dia diinjak sendiri oleh ontanya, mati dia. Ini menunjukkan boleh mendoakan kecelakaan bagi orang-orang yang durhaka, yang menentang. Yang penting tidak sampai laknat, tetapi hukuman di dunia. Walaupun tentunya lebih baik adalah kita doakan hidayah. Sebagaimana Rasulullah, beliau dalam hadis Ibnu Mas'ud, beliau mendoakan kecelakaan untuk orang-orang Quraisy yang jumlahnya sekitar berapa itu? 8. Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Umayyah, dan seterusnya itu. Umayyah yang ada di waktu itu. Kemudian dalam hadis yang lain sendiri, Rasulullah SAW, yaitu hadis Anas, mengatakan, Allahumma ghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaum saya, mereka itu tidak tahu. Jadi boleh kita mendoakan hukuman bagi orang-orang yang menentang, tapi juga lebih baik kita mendoakan ampunan untuk mereka dan rahmat untuk mereka. Mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah dan sebagainya. Wallahu a'lam. Yang penting tidak sampai laknat.